warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Fitri Sufi dalam video pembelajaran ekonomi akuntansi. Pembahasan kita kali ini adalah tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan salah satu materi akuntansi yang sangat penting untuk dipelajari. Karena persamaan akuntansi merupakan proses akuntansi yang paling dasar sehingga menjadi fondasi bagi semua sistem akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan konsep yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Posisi keuangan perusahaan dapat diketahui dengan melihat pengaruh dari setiap transaksi keuangan yang terjadi selama kurun waktu tertentu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya persamaan dasar akuntansi itu adalah hubungan antara harta, hutang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kegunaannya adalah untuk mencatat sistem akuntansi terhadap setiap transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Nah, kita bisa lihat bahwasannya rumus daripada persamaan dasar akuntansi adalah kekayaan sama dengan sumber pembelanjaan. Hal ini menunjukkan bahwasannya adanya keseimbangan antara kekayaan dan sumber pembelanjaan. Kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan disebut dengan aktiva, sedangkan sumber pembelanjaan menunjukkan pihak yang membelanjai aktiva tersebut dan disebut sebagai pasifa. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa di dalam persamaan dasar akuntansi terdapat keseimbangan antara sisi aktiva dan sisi pasifa. Selanjutnya, kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan bisa juga disebut sebagai harta. Sedangkan sumber pembelanjaan bisa juga disebut dengan ekuitas, menunjukkan pihak yang membelanjai aktiva tersebut. Nah, sumber pembelanjaan terdiri dari kreditur, yaitu yang memberi utang, dan pemilik, yaitu si pemberi modal. Dengan demikian, persamaan dasar akuntansi dapat dirumuskan dengan harta sama dengan utang ditambah modal. Atau dengan variasi yang lain, bisa juga dirumuskan dengan aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang persamaan akuntansi, kita terlebih dahulu harus mengetahui penggolongan akun dalam persamaan akuntansi. Nah, di sini kita hanya membahas secara singkat saja. Nanti untuk penggolongan akun akan kita bahas lebih lanjut dalam video selanjutnya. Nah, di sini yang kita akan bahas adalah sedikit tentang penggolongan akun. Itu adalah kegiatan pengelompokan akun berdasarkan urutan-urutan akun sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, penggolongan akun biasanya dilakukan untuk memudahkan kegiatan pencatatan. Kalau kita lihat dalam persamaan akuntansi sesuai dengan rumus yang ada, di sini ada 3 kelompok akun, yaitu kelompok aset atau aktiva atau harta sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Jadi di sini ada sesuai dengan rumusnya ada 3 kelompok akun, yaitu kelompok akun kelompok aset, kelompok kewajiban, dan kelompok ekuitas. Akun-akun yang tergabung atau masuk ke dalam kelompok aset itu adalah kas, piutang usaha, wesel tagih, beban dibayar di muka, tanah, bangunan, mesin, peralatan, perabotan, dan perkakas. Nah, masih ada lagi beberapa akun-akun lainnya. Namun yang kita bahas di sini untuk sementara yang ini dulu, di mana kas, piutang usaha, wesel tagih, beban dibayar di muka ini adalah bagian dari aktiva lancar. Sementara tanah, bangunan, mesin, peralatan, perabotan, dan perkakas itu adalah bagian dari aktiva tetap. Kemudian yang masuk ke dalam kelompok kewajiban adalah akun utang usaha, akun wesel bayar, dan kewajiban accrual. Sedangkan yang masuk ke dalam kelompok ekuitas adalah akun modal, penarikan modal atau pref, kemudian pendapatan, dan beban. Kemudian, dalam menyusun persamaan dasar akuntansi, kita membutuhkan sebuah tabel yang dinamakan dengan tabel persamaan akuntansi. Tabel ini adalah tabel yang dibuat untuk mencatat pengaruh atau perubahan dari setiap transaksi yang telah dilakukan terhadap unsur-unsur untuk menyusun laporan keuangan. Unsur dari laporan keuangan itu sendiri adalah aktiva dan pasifa beserta kelompok-kelompok yang menyertainya sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal. Tabel persamaan akuntansi ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam pencatatan keuangan suatu perusahaan. Fungsinya adalah sebagai sumber catatan keuangan, kemudian untuk mengetahui besarnya saldo setiap kali terjadinya transaksi. Selanjutnya, dia juga berfungsi untuk memeriksa ketepatan keseimbangan antara saldo aktiva dan saldo pasifa.
Sebelum menyusun tabel atau membuat tabel, kita perlu menuliskan identitas dari laporan yang kita buat, yang berisi dari nama perusahaan, nama laporan atau tabel yang disusun, serta periode penyusunan laporan. Selanjutnya, kita lihat di sini bahwasanya tabel persamaan akuntansi terdiri atas beberapa kolom, yaitu kolom tanggal, kemudian kolom aktiva, dan kolom pasiva. Kolom tanggal diisi sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Tanggal harus diisi secara berurutan sesuai dengan waktu terjadinya transaksi. Kolom aktiva atau kolom aset atau kolom harta terdiri dari beberapa kolom yang disesuaikan dengan banyaknya akun berdasarkan transaksi yang terjadi pada periode tertentu. Nah, kalau kita lihat di sini ada kolom kas, ada kolom piutang usaha, ada kolom peralatan, dan ada kolom perlengkapan, disesuaikan dengan kebutuhan. Berikutnya ada kolom pasiva atau kolom liabilitas yang dibagi menjadi dua, yaitu kolom pertama diisi dengan kewajiban atau utang, kemudian kolom selanjutnya diisi dengan ekuitas atau kolom modal. Pada keadaan tertentu ada yang menambahkannya dengan kolom keterangan. Nah, kolom ini disusun di samping kolom pasiva, yang biasanya diisi apabila ada perubahan akibat dari transaksi yang dilakukan, seperti penambahan atau pengurangan terhadap saldo modal. Selanjutnya, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Di sini ada seseorang, sebut saja Mawar, telah lama bekerja di sebuah salon. Setelah sekian lama, ia memutuskan untuk membuka salon sendiri dengan nama Salon Mawar. Nah, di sini ada transaksi tanggal 2 Januari 2021 di mana Mawar menyetor uang pribadinya sejumlah 100 juta rupiah ke dalam rekening perusahaan sebagai modal awal. Bagaimana analisis transaksinya? Mari kita coba untuk menganalisisnya. Dalam transaksi disebutkan Mawar menyetor uang ke rekening perusahaan. Itu artinya kas perusahaan mengalami penambahan sebesar 100 juta rupiah. Kemudian, uang yang disetor 100 juta tadi digunakan sebagai modal awal di perusahaan. Nah, ini akan mengakibatkan modal perusahaan bertambah sebesar 100 juta rupiah. Dari analisis yang sudah kita lakukan, bagaimanakah persamaan akuntansinya? Kita lihat di sini bahwasanya kas adalah bagian dari kelompok akun aktiva, sementara modal adalah bagian dari kelompok modal itu sendiri, atau bisa juga disebut sebagai kelompok dari ekuitas. Maka rumus akuntansinya, persamaan akuntansinya adalah bahwasanya di sini aktiva sama dengan ekuitas atau aktiva sama dengan modal. Nah, ini ya. Setelah selesai kita analisis, baru kemudian kita pindahkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Transaksi yang terdapat dalam ilustrasi tadi kita pindahkan ke sini, di mana itu adalah merupakan transaksi penyetoran modal oleh pemilik. Nah, di sini kita akan melakukan pencatatannya ke dalam persamaan akuntansi yang akan kita pindahkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi itu sendiri. Kita pindahkan juga hasil analisisnya tadi, di mana kas bertambah sebesar 100 juta rupiah. Kemudian modal Mawar di perusahaan bertambah sebesar 100 juta rupiah. Nah, sekarang kita lihat tabel persamaan akuntansinya. Di sini ada kolom tanggal, aktiva, pasiva, dan keterangan. Di kolom tanggal ini kita isi dulu tahun terjadinya transaksi, untuk kemudian nanti di bawahnya kita tinggal mengisi tanggal saja. Kemudian kita lihat lagi di hasil analisis, di sini ada dua akun, yaitu akun kas dan akun modal. Nah, bagaimana cara memindahkannya? Kita tahu sudah tadi dianalisis bahwasanya kas adalah bagian dari kelompok aktiva, maka kita tulis kas di bawah aktiva. Kemudian di sini modal. Modal akan kita pindahkan ke kolom pasiva, yaitu di kolom yang kedua. Di kolom pertama di sini kita isi kewajiban. Nah, di sebelahnya baru kolom ekuitas. Selanjutnya kita tinggal memindahkan angkanya saja. Kita lihat di sini, tanggal transaksinya adalah 2 Januari. Kemudian kas mengalami penambahan sebesar 100 juta.
atas transaksi penyetoran modal mawar di perusahaan sebesar 100 juta rupiah. Nah, pada tabel ini sudah disiapkan kolom keterangan, maka di kolom keterangan kita boleh menuliskan setoran modal nona mawar atau setoran modal saja juga boleh. Oke, selanjut ke transaksi yang kedua. Untuk transaksi yang kedua yaitu transaksi pembelian perlengkapan secara kredit. Kita lihat contoh transaksinya, tapi sebelumnya kita lihat dulu ke tabel persamaan akuntansi yang ada di sini. Ada catatan atas transaksi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu setoran modal oleh pemilik. Nah, untuk transaksi yang selanjutnya nanti kita tinggal mengisi di baris di bawahnya. Kita lihat di sini transaksinya, salon mawar membeli secara kredit dari toko Ananda perlengkapan salon berupa tisu, gunting rambut, hairspray, dan lainnya seharga 15 juta rupiah. Pembelian secara kredit ini secara otomatis akan memunculkan yang namanya utang. Tadinya perusahaan tidak punya utang. Setelah membeli perlengkapan, dia jadi punya utang sebesar 15 juta rupiah. Artinya utang perusahaan bertambah atas pembelian perlengkapan untuk perusahaan sebesar juga 15 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita analisis lagi bahwasanya utang ini merupakan bagian dari pasifa yang masuk ke dalam kelompok kewajiban. Sementara perlengkapan adalah bagian dari aktiva. Nah, kita lihat bahwasanya untuk kewajiban ini kolomnya sudah ada. Sementara untuk perlengkapan belum ada kolomnya. Maka kita tambahkan kolomnya. Di bagian aktiva di sebelah kas kita tulis di sini perlengkapan. Nah, baru setelah itu kita pindahkan angkanya. Terlebih dahulu jangan lupa kita tuliskan tanggal, baru kemudian kita pindahkan nilainya. Untuk perlengkapan 15 juta rupiah, kemudian kewajiban 15 juta rupiah. Di kolom keterangan kita tuliskan di sini pembelian perlengkapan. Nah, setelah ini apakah tugas kita sudah selesai? Belum ya. Tugas kita adalah untuk menghitung berapa saldo. Jadi setelah selesai 2 transaksi atau ada transaksi tambahan, kita akan menghitung saldonya. Kita lihat di sini saldo kas itu sebesar 100 juta rupiah. Nilai perlengkapan 15 juta, kita turunkan saja, masukkan ke dalam kolom saldo. Kewajiban 15 juta, kemudian ekuitas 100 juta rupiah. Nah, tujuannya apa? Adalah untuk melihat saldo dari masing-masing kelompok aktiva dan pasifa. Kita lihat di sini kita jumlahkan 115 juta. Di kolom pasifa juga 115 juta. Nah, ini menandakan nilainya sama. Aktiva sama dengan pasifa atau aktiva sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Selesai untuk transaksi yang kedua. Kita lanjut untuk transaksi yang ketiga. Untuk transaksi yang ketiga yaitu transaksi pembayaran sewa. Kita lihat di sini tanggal 4 Januari 2021, Salon Mawar membayar sewa ruko sebagai tempat usaha untuk masa selama 1 tahun sebesar 12 juta rupiah. Nah, pembayaran sewa ruko ini akan memunculkan yang namanya beban sewa. Beban sewa akan menyebabkan berkurangnya modal perusahaan sebesar 12 juta rupiah. Nah, ini juga akan menyebabkan pengurangan nilai kas sebesar 12 juta rupiah akibat adanya pembayaran beban sewa ini. Lalu, akun-akun ini akan kita pindahkan ke persamaan dasar akuntansi untuk modal di kolom modal, untuk kas di kolom kas. Langsung saja, pada tanggal yang sama, 4 Januari, kas kita di sini berkurang sebesar 12 juta. Kemudian ekuitas kita juga berkurang sebesar 12 juta rupiah. Lalu di kolom keterangan kita tulis beban sewa. Nah, sementara setelah selesai ini, kita kembali akan menghitung saldonya. Nah, saldo kas 100 juta dikurangi 12 juta, 88 juta rupiah. Kemudian perlengkapan 15 juta rupiah. Saldo kewajiban 15 juta rupiah. Dan saldo ekuitas 88 juta rupiah. Nah, ini kita jumlahkan lagi. Untuk aktiva ini 103 juta rupiah. Untuk pasifa juga 103 juta rupiah. Saldonya masih sama. Selesai untuk transaksi yang ketiga, kita melanjutkan ke transaksi yang keempat.
Contoh yang keempat yaitu transaksi penerimaan pendapatan per kas atau tunai. Namun sebelum kita masuk ke transaksi, kita lihat dulu tabel persamaan akuntansi yang ada. Di sini kita memindahkan saldo terakhir dari transaksi yang terakhir ya. Karena kalau semua transaksi kita pindahkan di sini, nanti kolomnya tidak muat dan layar kita tidak bisa untuk menjelaskan transaksi berikutnya nanti karena terlalu sempit. Jadi kita ambil saja saldo yang terakhir. Kemudian kita langsung ke transaksi pada tanggal 10 Januari 2021 diterima per kas hasil pekerjaan salon sebesar 17 juta rupiah. Nah, ini akan menyebabkan kas di perusahaan mengalami penambahan sebesar 17 juta rupiah karena adanya transaksi penambahan pendapatan atas hasil pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh salon mawar. Pendapatan ini akan menyebabkan bertambahnya modal perusahaan sebesar 17 juta rupiah. Nah, ini akan kita pindahkan ke kolom kas untuk kas modal, ini akan kita pindahkan ke kolom ekuitas. Langsung saja kita tulis di sini tanggal 10 Januari. Kas kita bertambah sebesar 17 juta rupiah. Kemudian di kolom ekuitas juga bertambah sebesar 17 juta rupiah. Di kolom keterangan kita tulis pendapatan jasa. Nah, selanjutnya masih sama, kita akan mengisi saldo. Untuk kas di sini berarti 105 juta rupiah jumlahnya. Kemudian perlengkapan 15 juta. Kewajiban 15 juta. Di sini juga 105 juta. Kemudian kembali kita cek saldonya, berarti di sini 120 juta. Untuk aktiva juga sama 120 juta. Jadi total saldonya sama antara kolom aktiva dan pasiva. Selesai transaksi yang keempat, kita masuk ke transaksi yang kelima. Selanjutnya kita lihat transaksi yang kelima yaitu transaksi pembayaran utang. Ada transaksi tanggal 12 Januari 2021 dibayar utang atas transaksi pembelian perlengkapan yang dilakukan tanggal 4 Januari yang lalu. Hutang yang dibayar senilai 5 juta rupiah. Nah, pembayaran utang oleh perusahaan ini akan menyebabkan hutang yang dimiliki perusahaan berkurang sebesar 5 juta rupiah. Pembayaran utang ini otomatis juga akan mengurangi harta perusahaan berupa kas perusahaan berkurang sebesar 5 juta rupiah. Setelah kita analisis, langsung saja kita pindahkan ke kolom persamaan akuntansi. Di sini kita tulis tanggalnya 12 Januari. Kemudian kita tuliskan di sini bahwasannya kas kita berkurang sebesar 5 juta rupiah. Jangan lupa memberi tanda kurung atau tanda minus. Kemudian hutang kita juga berkurang sebesar 5 juta rupiah. Di kolom keterangan kita tulis pembayaran cicilan utang atau pembayaran utang juga boleh. Selanjutnya masih sama, kita akan menghitung saldo. Setelah adanya transaksi ini, saldo kas kita tinggal 100 juta rupiah. Nilai perlengkapan masih sama, 15 juta rupiah. Kemudian nilai kewajiban berkurang menjadi 10 juta rupiah. Jadi hutang kita berkurang tinggal 10 juta. Ekuitas masih sama sebesar 105 juta rupiah. Nah, kembali kita cek saldonya. Di sini 115 juta. Untuk aktiva juga sama, nilainya 115 juta. Artinya analisis yang kita lakukan sudah benar. Selesai transaksi yang kelima, kita masuk ke transaksi yang keenam. Selanjutnya kita lihat transaksi yang keenam, penerimaan pendapatan usaha secara kredit. Di tanggal 15 Januari, Teater Elang akan melakukan pementasan. Nah, mereka meminta salon mawar merias semua personel sesuai dengan karakter dalam cerita. Dari itu, salon mawar akan memperoleh penghasilan sebesar 20 juta rupiah yang akan dibayar minggu depan. Nah, ini memunculkan pendapatan bagi perusahaan. Akan tetapi, pembayarannya masih tertunda. Penerimaan pembayaran tersebut masih tertunda yang diistilahkan dengan nama piutang. Artinya, di sini perusahaan punya piutang kepada Teater Elang sebesar 20 juta rupiah. Akibat adanya pendapatan atas pekerjaan
merias personel dari teater elang. Nah, pendapatan perusahaan di sini bertambah sebesar 20 juta rupiah. Hasil analisis ini kemudian kita pindahkan ke persamaan akuntansi yang ada. Akan tetapi, perlu kita lihat dulu bahwasanya untuk piutang sebagaimana kita ketahui adalah merupakan bagian dari aktiva. Nah, di sini kita belum punya kolom untuk piutang. Maka kemudian kita tuliskan di sini kolom piutang setelah kas dan sebelum perlengkapan. Kenapa sebelum perlengkapan? Nanti akan kita bahas ini pada video selanjutnya ketika kita membahas tentang jurnal umum. Kemudian langsung saja kita pindahkan di sini 15 Januari tanggalnya kita tulis, kemudian kita isi piutang di bawah piutang, angkanya sebesar 20 juta rupiah. Kemudian di kolom ekuitas bahwasanya pendapatan akan menambah ekuitas perusahaan. Lalu di kolom keterangan kita tulis pendapatan jasa. Nah, setelah ini kita kembali menuliskan saldo. Kita menghitung saldonya. Untuk kas di sini masih 100 juta rupiah. Kemudian piutang 20 juta rupiah. Perlengkapan 15 juta rupiah. Kewajiban 10 juta rupiah. Dan ekuitas menjadi 125 juta rupiah. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke transaksi berikutnya, kita masih tetap koreksi dulu. Kita cek di sini pasiva 135 juta rupiah, kemudian jumlah aktiva juga sama 135 juta rupiah. Nah, jadi jumlahnya masih sama, di mana aktiva masih sama dengan pasiva. Kemudian untuk transaksi yang ketujuh yaitu penerimaan piutang. Kita lihat di sini transaksinya tanggal 22 Januari diterima pelunasan piutang dari Teater Elang atas transaksi tanggal 15 Januari lalu sebesar 20 juta rupiah. Nah, pelunasan piutang ini menyebabkan kas di perusahaan bertambah sebesar 20 juta rupiah. Kemudian piutang perusahaan menjadi berkurang sebesar 20 juta rupiah. Sehingga Teater Elang tidak punya hutang lagi dengan perusahaan. Lalu langsung kita pindahkan ke persamaan akuntansi di tabelnya. Tanggal 22 Januari kas kita bertambah sebesar 20 juta rupiah, sementara piutang berkurang sebesar 20 juta rupiah. Di keterangan kita tulis pelunasan piutang. Nah, lanjut saldonya kita hitung. Kas di sini menjadi 120 juta. Kemudian piutang tidak ada, nilainya habis. Kemudian perlengkapan 15 juta rupiah. Kewajiban tetap 10 juta. Kemudian ekuitas 125 juta rupiah. Nah, cek lagi saldonya. Untuk aktiva 135 juta rupiah. Untuk pasiva 135 juta rupiah, masih sama. Selesai untuk transaksi yang ketujuh. Kita masuk ke transaksi yang ke-8. Sekarang kita lihat transaksi yang ke-8, pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan atau PREIF. Tanggal 25 Januari, Mawar mengambil uang tunai dari kas perusahaan sebesar 5 juta rupiah. Pengambilan kas oleh Mawar ini akan menyebabkan kas perusahaan berkurang sebesar 5 juta rupiah dan juga menyebabkan modal Mawar berkurang sebesar 5 juta rupiah. Nah, ketika kita pindahkan ke kolom persamaan akuntansi, langsung saja di sini pada tanggal 25 Januari, di mana kas perusahaan mengalami pengurangan nilai sebesar 5 juta rupiah. Pengurangan modal kita akan tuliskan di kolom ekuitas bahwasanya pengambilan kas oleh pemilik akan menyebabkan penurunan nilai ekuitas. Kita tulis di sini PREIF. Kemudian kita hitung saldo yang tersisa bahwasanya kas perusahaan menjadi 115 juta rupiah. Kemudian perlengkapan saldonya 15 juta rupiah, kewajiban 10 juta rupiah, dan ekuitas menjadi 120 juta rupiah. Kembali kita cek keadaan saldo pasiva itu menjadi 130 juta rupiah. Kewajiban ditambah ekuitas juga 130 juta rupiah. Masih sama. Selesai transaksi yang ke-8, lanjut ke transaksi yang ke-9.
Untuk transaksi yang ke-9, pembelian peralatan dengan uang muka. Kita lihat transaksinya, tanggal 25 Januari, salon mawar membeli peralatan salon sebesar 25 juta rupiah dengan membayar uang muka sebesar 5 juta rupiah. Nah, ini artinya perusahaan karena dia membeli peralatan, maka peralatan akan bertambah sebesar 25 juta rupiah. Dan artinya akan menyebabkan penambahan pada aktiva. Kemudian, untuk transaksi ini, peralatan mengeluarkan uang kas sebesar 5 juta rupiah, berarti kas perusahaan berkurang sebesar 5 juta rupiah. Akibat adanya pembelian ini, kemudian muncul utang. Karena yang baru dibayar hanya 5 juta, maka muncul utang sebesar 20 juta rupiah. Nah, sebelum kita pindahkan, kita perlu menambahkan sebuah akun baru, yaitu peralatan yang juga merupakan bagian dari aktiva. Karena peralatan merupakan aktiva tetap, maka kita buat di sebelah perlengkapan. Baru kemudian setelah kolomnya ada, kita pindahkan sesuai dengan tanggalnya, yaitu tanggal 25 Januari, di mana kas perusahaan itu berkurang sebesar 5 juta rupiah. Kemudian nilai peralatan di sini sebesar 25 juta rupiah dan muncul utang yang mengalami penambahan sebesar 20 juta rupiah. Di kolom keterangan kita tuliskan pembelian peralatan. Setelah itu kita masih lanjut menghitung saldo. Untuk kas nilainya menjadi 110 juta rupiah karena berkurang 5 juta akibat pembayaran uang muka tadi, kemudian perlengkapan 15 juta rupiah, peralatan 25 juta rupiah, kemudian kewajiban menjadi 30 juta rupiah, dan ekuitas 120 juta rupiah. Kita cek kembali keadaan saldo, di sini 150 juta rupiah, kewajiban ditambah ekuitas juga 150 juta rupiah. Oke, sama nilainya. Selesai transaksi yang ke-9. Selanjutnya lagi untuk transaksi yang ke-10, yaitu pencatatan pembayaran gaji. Di sini kita lihat tanggal 30 Januari, salon mawar membayar gaji karyawan untuk bulan Januari sebesar 10 juta rupiah. Nah, pembayaran gaji ini otomatis mengurangi nilai kas perusahaan sebesar 10 juta rupiah. Pembayaran gaji untuk karyawan akan memunculkan yang namanya beban gaji. Beban gaji di perusahaan menjadi bertambah, dan ini akan berpengaruh kepada pengurangan modal perusahaan sebesar 10 juta rupiah. Sehingga kita catatkan di persamaan dasar akuntansi, kita tuliskan di sini tanggalnya 30 Januari, kas kita berkurang, kas perusahaan berkurang sebesar 10 juta rupiah, dan ekuitas berkurang sebesar 10 juta rupiah untuk pembayaran beban gaji. Nah, masih sama, kita tulis saldonya di sini, kita hitung, kas tinggal 100 juta rupiah, kemudian perlengkapan 15 juta rupiah, peralatan 25 juta rupiah, kewajiban 30 juta rupiah, dan ekuitas tinggal 110 juta rupiah. Selanjutnya kita cek keadaan saldonya. Untuk aktiva 140 juta rupiah, kemudian kewajiban ditambah ekuitas juga 140 juta rupiah, masih sama. Selesai untuk transaksi yang ke-10. Contoh transaksi yang 11 yaitu pencatatan perlengkapan yang terpakai. Kita lihat transaksinya tanggal 30 Januari, salon mawar menerima laporan dari bagian gudang bahwa perlengkapan yang tersisa di gudang itu sebesar 5 juta rupiah. Nah, di laporan perusahaan menyatakan bahwasannya nilai perlengkapan itu sebesar 15 juta rupiah. Untuk itu mari kita hitung nilai perlengkapan yang ada itu sebesar 15 juta rupiah. Sementara laporan dari pihak gudang menyatakan bahwa sisa perlengkapan hanya sebesar 5 juta rupiah. Ini berarti ada selisih sebesar 10 juta rupiah. Selisih 10 juta rupiah ini karena adanya perlengkapan yang terpakai. Nah, perlengkapan yang terpakai ini akan menyebabkan nilai perlengkapan di perusahaan mengalami pengurangan nilai.
sebesar 10 juta rupiah. Nah, perlengkapan yang terpakai juga akan memunculkan yang namanya beban perlengkapan. Beban perlengkapan itu sendiri akan berpengaruh terhadap pengurangan modal atau ekuitas perusahaan sebesar 10 juta rupiah. Nah, setelah kita analisis seperti ini, kita tinggal memindahkan ke persamaan dasar akuntansi di tanggal 30 Januari bahwasanya nilai perlengkapan kita itu berkurang sebesar 10 juta rupiah dan nilai ekuitas kita juga berkurang sebesar 10 juta rupiah akibat adanya beban perlengkapan. Nah, kemudian mari kita hitung saldonya. Untuk kas saldonya tinggal 100 juta rupiah. Kemudian nilai perlengkapan kita tinggal 5 juta rupiah. Nah, nilai ini yang 5 juta rupiah ini sama dengan nilai yang dilaporkan oleh pihak gudang tadi sebesar juga 5 juta rupiah. Kemudian untuk peralatan ini 25 juta rupiah, saldo kewajiban 30 juta rupiah, dan saldo ekuitas tinggal 100 juta rupiah. Kita cek lagi saldo dari masing-masing kelompok. Untuk Aktiva di sini 130 juta rupiah. Kemudian kelompok Kasifa kewajiban ditambah ekuitas juga 130 juta rupiah. Nah, selesai untuk transaksi yang ke-11 yang merupakan transaksi akhir dari contoh yang ada dalam video pembelajaran kita kali ini. Berikut ini adalah hasil akhir dari tabel persamaan akuntansi berdasarkan transaksi-transaksi yang telah kita uraikan satu persatu di penjelasan tadi. Nah, kalau tadi kita menjelaskan per transaksi, maka ketika kita menyusunnya dalam tabel yang lengkap akan tampil seperti ini. Nah, di sini kita akan melihat persamaan akuntansinya bahwasanya Aktiva itu sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Terlihat di sini bahwasanya nilai Aktiva 130 juta dan nilai pasiva atau liabilitas atau utang ditambah modal atau kewajiban ditambah ekuitas sama saja semuanya. Itu nilainya sebesar 130 juta rupiah yang mengindikasikan bahwasanya antara posisi Aktiva dan posisi pasiva berada dalam posisi yang seimbang. Dengan demikian, berakhir sudah penjelasan kita kali ini dalam video yang membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Semoga Ananda semua bisa memahaminya. Terima kasih, selamat belajar dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.